mitos civic culture, sesuatu yang membuat kita memang merasa bahwa Indonesia ini mengikat kita dengan sebuah gagasan. Kita dari Sabang sampai Merauke, kalau di Amerika mereka didedikasikan untuk sebuah gagasan tentang kemerdekaan, tentang equality, tentang kebahagiaan. Kita juga punya. Kita juga ada Bung Karno, ada Bung Syahrir, ada Bung Hatta, tapi kan harus diceritakan. Bangsa itu yang penting narasinya, imajinasi yang terbuat dari narasi. Dan di sini saya kira terima kasih Mas Gun. Kalau kita tarik Nusantara sampai Prapanca, Tantular, Habir Hamzah, Hairil Anwar, saya kira Mas Gun is one of a kind. Kita punya Tantular modern. Optimis, kalau hidup jangan pikir kematian, ya nggak Mas Gun? Jadi kita bikin, mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya untuk merayakan seseorang yang saya kira kata Didit tadi mitos. Saya baru dapat tulisan Bang Fahri tadi pagi kan, nulis tentang untuk acara ini. Bang Fahri sudah datang belum ya? He's coming saya kira, dia sudah nulis itu. Dia bilang Bang Fahri ini kan satu generasi di atas kita, di atas saya. Dan dia bilang dia setiap minggu hampir 40 tahun baca Tempo dari belakang. Dan setiap minggu dia ini Bang Fahri pas disebut baru masuk pintu. Selamat datang Bang Fahri, baru cerita soal Bang Fahri. Jadi setiap minggu dia bilang, saya baca Tempo dari belakang, dan itu adalah sebuah semacam civic culture. Jadi sesuatu yang penting, sesuatu yang menjadi fondasi bagi imajinasi tentang masyarakat dan bangsa. Monggo, Mas Fahri. Saya baru cerita. Jadi ternyata bukan hanya generasi saya yang setiap minggu, dan saya kira beberapa generasi setelahnya termasuk generasi ini, mulai dari generasi Fahri Ali yang di atas saya juga sudah membaca Tempo dari belakang. Kenapa? Maaf kalau ada orang Tempo di sini ya teman-teman, ya bukan nggak penting laporan utamanya, cuman memang sudah kebiasaan. Kita mau lihat bagaimana catatan pinggir hari ini. Jadi itu sudah bayangkan pengaruhnya. Jadi pengaruhnya sudah, kalau saya seperti angin. Angin itu pohon bergoyang, Mas Fahri. Tapi kita nggak lihat siapa yang menggoyangkan, itu angin. Nah ini kira-kira catatan pinggir seperti itu. Buat bayangkan berpuluh-puluh tahun kita dan saya kira kalau kita lihat, ini kan bukan catatan pinggir, ini di luar catatan pinggir. Sengaja, ini teman-teman terima kasih, saya maaf belum Pak Mandayun, terima kasih Nong, ada Sahal, Chandra, mohon maaf nggak sempat hadir para penyunting buku ini. Saim ada, jadi sengaja memilih bukan catatan pinggir, tetapi juga tidak kurang pentingnya tulisan-tulisan Mas Gun yang dikumpulkan tentang Soekarno, Syahrir, Hatta, Sujatmoko, lengkaplah tokoh-tokoh yang membentuk apa yang kita sebut sebagai tanah air kita. Nah ini saya kira jadi pengaruhnya Mas Didit bukan hanya mingguan. Dulu saya waktu mahasiswa juga sangat senang membaca seks sastra kita, bukan kata-kata seksnya, tapi kan isinya juga macam-macam. Jadi mitos civic culture, sesuatu yang membuat kita memang merasa bahwa Indonesia ini mengikat kita dengan sebuah gagasan. Kita dari Sabang sampai Merauke, kalau di Amerika mereka didedikasikan untuk sebuah gagasan tentang kemerdekaan, tentang equality, tentang kebahagiaan. Kita juga punya. Kita juga ada Bung Karno, ada Bung Syahrir, ada Bung Hatta, tapi kan harus diceritakan dalam sebuah. Makanya orang bilang, dari Harari, dari Ben Anderson, bangsa itu yang penting narasinya, imajinasi yang terbuat dari narasi. Dan di sini saya kira terima kasih Mas Gun. Ini bagi saya, bagi Bang Fahri, dan bagi banyak generasi lain lagi, melihat, merasakan Indonesia, sadar atau tidak, dari cara pandang, dari persepsi, dari cita rasa seorang Gunawan Muhammad. Jadi kita berterima kasih, kita merayakan Indonesia sebagai penulis 4 juta kata. Kalau Churchill, Pak Bud, menghasilkan 6 juta kata sepanjang hidupnya, itu sama dengan kata
Paul Johnson sama dengan jumlah kata yang dihasilkan oleh Shakespeare dan Charles Dickens sekaligus, digabung jadi satu. Itu di masyarakat yang berabad-abad tradisi yang panjang intelektual dan sastranya. Mas Gun, di mana tradisi masyarakat kita masih suka ngobrol dan lisan, bisa menghasilkan 4 juta kata. Itu sebuah pencapaian yang secara produktivitas saya nggak tahu kapan bisa didekati kalau tidak ditandingin. Tetapi dari segi isi yang saya bilang tadi, bahwa kita semua menjelaskannya sudah susah karena pengaruhnya sudah setiap minggu kita baca Tempo dari belakang, belum lagi berbagai buku yang lain. Jadi saya kira teman-teman, kita pantas untuk merayakan, dan kita harus untuk mengingatkan bahwa kita punya one of the greatest writer. Kalau kita tarik Nusantara sampai Prapanca, Tantular, Habir Hamzah, Hairil Anwar, saya kira Mas Gun is one of a kind. One of a kind. Kata Bhinneka Tunggal Ika lahir di zaman Majapahit, Tantular, masih kita pakai sampai sekarang dan masih mencengkeram imajinasi kita pada momen-momen tertentu dalam sejarah. Dan itulah gunanya kata, konsep, dan imajinasi. Dan saya kira kita punya Tantular modern, kita punya Prapanca modern, dan kita bangga sebagai sahabat. Mas Gun menyenangkan, sebagai penulis Mas Gun membanggakan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih teman-teman atas bukunya. Ini saya kira akan diberikan resmi oleh panitia, tapi mungkin kalau boleh saya sebagai orang yang pertama minta autograf nantinya. Terima kasih.